Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Jaki Hapiji dari kelompok 4. Hari ini kita akan membahas unsur pendidikan dan pendidikan sebagai sistem. Apa itu unsur pendidikan? Unsur pendidikan adalah hal yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan yang mana tanpanya pendidikan tidak dapat berjalan dengan semestinya. Berikut adalah unsur yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan. 1. Pendidik atau pengajar. Secara bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidik adalah orang yang mendidik, yang berarti pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik, dan dalam arti yang luas dapat dikatakan bahwa pendidik adalah semua orang atau siapa saja yang berusaha dalam memberikan pengaruh terhadap pembinaan orang lain atau peserta didik agar potensinya dapat tumbuh dan berkembang. Pendidik terbagi menjadi dua, yaitu pendidik kodrat dan pendidik jabatan. Pendidik kodrat salah satu contohnya adalah orang tua, dan pendidik jabatan salah satunya adalah guru di sekolah. 2. Peserta didik. Peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar yang perlu dikembangkan. 3. Metode pendidikan. Metode merupakan satu alat dalam pelaksanaan pendidikan, yakni yang digunakan dalam penyampaian materi tersebut. Materi pelajaran yang mudah pun kadang-kadang sulit berkembang dan sulit diterima oleh peserta didik, karena cara atau metode yang digunakannya kurang tepat. Namun, sebaliknya, suatu pelajaran yang sulit akan mudah diterima oleh peserta didik, karena penyampaian dan metode yang digunakan mudah dipahami, tepat, dan menarik. Ada beberapa metode pembelajaran. 1. Metode pembelajaran outdoor. 2. Metode talking stick. 3. Metode simulasi. 4. Metode discovery learning. 5. Metode brainstorming. 6. Metode diskusi. Materi pendidikan adalah bahan yang disajikan kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Materi tersebut harus sesuai dengan kurikulum yang nasional atau kurikulum tertentu yang sudah ditetapkan oleh pendidik. Dengan demikian, dapat dikatakan materi pendidikan ialah semua bahan pelajaran yang disampaikan kepada peserta didik dalam suatu sistem pendidikan. 5. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu, seperti lingkungan tempat pendidikan berlangsung dan lingkungan tempat anak bergaul. Ada 3 lingkungan pendidikan. 1. Lingkungan keluarga, di mana di dalamnya terdapat orang tua. 2. Lingkungan sekolah, yang di mana di dalamnya terdapat guru dan warga sekolah. 3. Lingkungan masyarakat, di mana para peserta didik bergaul dengan masyarakat. 6. Alat pendidikan. Alat pendidikan merupakan segala sesuatu yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, baik berupa tindakan perilaku, situasi, ataupun media yang sengaja dipersiapkan oleh pendidik atau lembaga pendidikan. Dengan tujuan, anak didik diharapkan mengalami perubahan. Karenanya, yang tidak hanya bersifat mekanis belaka, tetapi benar-benar merupakan pencerminan pribadi anak didik. 7. Evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan adalah salah satu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan pembelajaran. Hasil yang diperoleh dapat dijadikan balikan atau feedback bagi guru dalam memperbaiki dan menyempurnakan program dan kegiatan pembelajaran. Sekian dari saya. Pembahasan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Pengertian pendidikan sebagai sistem. Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem berasal dari bahasa Latin, yaitu sistema, dan bahasa Yunani, yaitu sustema. Adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Jogianto menjelaskan bahwa sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. Di sisi lain, menurut Sutabari, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain, dan terpadu. Berdasarkan pengertian sistem yang dikemukakan
dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan kumpulan dari beberapa elemen yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan demikian, sistem di dalamnya mengandung: 1. Adanya suatu kesatuan organisasi. 2. Adanya komponen yang membentuk kesatuan organisasi. 3. Adanya hubungan keterkaitan antara komponen satu dengan lain maupun antara komponen dengan keseluruhan. 4. Adanya gerak dan dinamika. 5. Adanya tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan sistem pendidikan merupakan perangkat saran yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain dalam rangka melaksanakan proses pembudidayaan masyarakat yang menumbuhkan nilai-nilai yang sama sebangun dengan cita-cita yang diperjuangkan oleh masyarakat itu sendiri. Sistem pendidikan pada hakikatnya adalah seperangkat sarana yang dipolakan untuk membudayakan nilai-nilai budaya masyarakat dalam rangka mengejar cita-cita hidup yang sejahtera lahir maupun batin. Sistem pendidikan juga merupakan suatu strategi atau cara yang akan dipakai untuk melakukan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar para pelajar tersebut dapat secara aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya yang diperlukan untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Sistem pendidikan yang baik terdiri dari beberapa hal, di antaranya: 1. Organisasi yang baik. 2. Pengelolaan yang transparan dan akuntabel. 3. Ketersediaan rencana pembelajaran dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai dengan pasar kerja. 4. Kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia di bidang akademik dan non-akademik yang handal dan profesional. 5. Ketersediaan sarana dan prasarana dan fasilitas belajar yang memadai, serta lingkungan akademik yang kondusif. Komponen-komponen dalam sistem pendidikan. Komponen-komponen dalam sistem pendidikan merupakan semua komponen yang harus ada di dalam proses pendidikan yang semuanya merupakan kesatuan integral yang saling mengisi. Secara sederhana, komponen-komponen dalam sebagai berikut. Input pada sistem pendidikan. Input pada sistem pendidikan dibedakan dalam 3 jenis, yaitu input mentah atau raw input, input alat atau instrumental input, dan input lingkungan atau environmental input. Input mentah atau raw input akan diproses menjadi tamatan atau output, dan input pokok dalam sistem pendidikan adalah dasar pendidikan, tujuan pendidikan, dan anak didik atau peserta didik. Proses pada sistem pendidikan. Proses pendidikan merupakan kegiatan mobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Kualitas proses pendidikan berakibat pada dua segi, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaannya. Adapun komponen-komponen yang saling berkesinambungan pada proses pendidikan adalah: 1. Pendidik dan non-pendidik. 2. Kurikulum. 3. Prasarana dan sarana. 4. Administrasi. 5. Anggaran. Lingkungan pada sistem pendidikan. Lingkungan adalah hal penting yang dapat memengaruhi proses pendidikan karena setiap kegiatan belajar dan mengajar terjadi pada lingkungan pendidikan. Lingkungan dapat berpengaruh besar kepada kualitas peserta didik. Lingkungan yang baik dapat menghasilkan anak didik yang berkualitas. Sebaliknya, lingkungan yang tidak baik dapat menghambat proses pendidikan. Berikut adalah lingkungan di mana pendidikan berlangsung. 1. Lingkungan keluarga. 2. Lingkungan sekolah. 3. Lingkungan masyarakat. Komponen dalam sistem pendidikan. Komponen dalam sistem pendidikan merupakan sesuatu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Komponen dalam sistem pendidikan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah input, yang kedua ada proses, yang ketiga lingkungan atau environmental, yang keempat adalah output. Input pada sistem pendidikan. Input yang dimaksud adalah sebagai masukan. Masukan di sini adalah sesuatu yang akan diproses dalam pendidikan. Sesuatu dalam proses itu ada 3. Yang pertama ada dasar pendidikan. Dasar pendidikan adalah fondasi atau landasan bagi setiap peserta didik untuk dapat melakukan perubahan sikap tingkah laku dengan cara berlatih atau belajar. Yang kedua ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini adalah menghasilkan apa nantinya pendidikan ini, misalnya menghasilkan peserta didik yang
kuat di agama, menghasilkan peserta didik yang memiliki disiplin yang tinggi, menghasilkan peserta didik yang menguasai teknologi informasi. Yang ketiga ada peserta didik. Peserta didik itu adalah sebagai subjek pendidikan, karena peserta didik ini adalah orang yang ingin mengembangkan diri guna memecahkan masalah-masalah hidup yang dijumpai dalam hidupnya. Peserta didik yang baik biasanya memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga merupakan insan yang unik. Yang kedua, sedang berkembang seperti masa remaja dan sebagainya. Yang ketiga, membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. Yang kedua ada proses pada sistem pendidikan. Pada sistem sebelumnya input itu adalah masukan. Nah, masukan ini akan diproses di dalam sistem pendidikan. Yang memproses apa gitu kan? Yang memproses pertama ada pendidik. Pendidik ini orang yang bertanggung jawab untuk membimbing anak didiknya, mengajar, memberikan materi, dan membentuk kepribadian anak didiknya. Yang kedua ada kurikulum. Kurikulum ini merupakan alat yang digunakan sebagai program pendidikan. Ada yang formal, ada yang non formal, sehingga gambaran sistem pendidikan dapat terlihat jelas dari kurikulum tersebut. Yang ketiga ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini berbeda. Pengertian prasarana adalah segala sesuatu yang tidak secara langsung digunakan dalam proses pendidikan. Sedangkan sarana adalah segala macam alat yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan. Prasarana ini berupa peralatan, kelengkapan, dan benda-benda yang digunakan guru dan murid untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan. Dan sarana pendidikan diartikan juga sebagai segala macam peralatan yang digunakan guru untuk memudahkan menyampaikan pelajaran. Yang kedua ada administrasi. Administrasi ini adalah berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah biasanya, yang meliputi 3 hal, yaitu penyusunan anggaran, pembukuan, dan pemeriksaan. Yang kelima ada anggaran. Anggaran ini adalah biaya yang disediakan dengan suatu rencana yang terperinci. Lalu yang ketiga ada lingkungan pendidikan. Lingkungan di sini diartikan sebagai tempat peserta didik mengampu pendidikan atau melaksanakan pendidikan bersama dengan guru atau pembimbingnya. Lingkungan termasuk hal yang sangat penting karena dapat mempengaruhi proses pendidikan. Karena setiap kegiatan belajar terjadi di lingkungan pendidikan. Lingkungan dapat berpengaruh besar kepada kualitas peserta didik. Lingkungan yang baik akan menghasilkan peserta didik yang baik, dan kalau lingkungan yang kurang baik dapat menghambat proses perkembangan peserta didik. Lingkungan pendidikan berlangsung biasanya ada di lingkungan keluarga, di mana pendidik adalah orang tua sendiri atau disebut dengan pendidik kodrat. Dan yang kedua adalah lingkungan sekolah, di mana pendidiknya adalah guru, dosen, dan pembimbing di sekolah. Yang ketiga ada di masyarakat, yang menjadi pendidiknya adalah anggota masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir ada output pada sistem pendidikan. Output pada sistem pendidikannya ada 2. Sebelumnya output itu maksudnya hasil dari proses yang terjadi di sistem pendidikan. Yang pertama ada lulusan, yaitu peserta didik yang sudah mencapai atau selesai melaksanakan pendidikan yang tujuannya sudah tercapai. Lulusan yang dihasilkan
dihasilkan diharapkan memberikan nilai kehidupan bagi dirinya, lingkungan, dan Tuhannya. Yang kedua ada putus sekolah atau berhenti sekolah. Berhenti sekolah ini biasanya terjadi karena peserta didik tidak mengikuti pendidikan dengan baik, atau ada komponen-komponen yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebab adanya hambatan, sehingga peserta didik yang menjadi input berhenti untuk melakukan pendidikannya. Analisis sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama, prinsip sistem pendidikan di Indonesia. Indonesia telah mengatur semua bentuk aktivitas pendidikan melalui peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat yang mengamanahkan agar pendidikan di Indonesia harus mampu memberikan pelayanan terbaik bagi anak bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjabarkan secara rapi serta sistematis mengenai sistem pendidikan Indonesia. Penjabarannya terdapat dalam pasal 4 ayat 1 hingga 6. Dalam penelitian Ristianti menyebutkan bahwa pendidikan di Indonesia sedang berkembang dari era revolusi 4.0 menjadi social education 5.0 di dalamnya mengisyaratkan agar penerapan pendidikan harus dilakukan dengan demokratis serta berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, serta kemajemukan bangsa. Yang kedua, sumber daya atau pendidik di Indonesia. Kualitas pendidikan suatu bangsa mempunyai kaitan yang erat dengan kualitas tenaga pendidik atau guru. Di Indonesia, begitu banyak sekolah tinggi, keguruan, dan universitas yang menyediakan tempat bagi para mahasiswa calon guru untuk mendalami keilmuan yang digelutinya. Mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 Ayat 2 disebutkan bahwa pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas sebagai perencana serta pelaksana kegiatan pembelajaran, penilai hasil pembelajaran, pelaksanaan bimbingan serta pelatihan, dan melaksanakan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, terutama untuk pendidik pada pendidikan tinggi. Semua perguruan tinggi penghasil lulusan yang nantinya berprofesi sebagai guru diharapkan mampu memberikan berbagai pelatihan berkaitan kompetensi yang telah disebutkan. Selanjutnya pada pasal 40 ayat 2 poin A, guru dituntut untuk menjadi seorang tenaga pendidik yang inovatif dan kreatif. Untuk menunjang tuntutan ini, hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia mewajibkan mahasiswa keguruannya untuk melaksanakan kegiatan lapangan. Dalam hal ini, melakukan simulasi pembelajaran. Selain itu, kegiatan penelitian diwajibkan pada mahasiswa calon guru yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah. Yang ketiga ada kurikulum pendidikan di Indonesia. Sekarang Indonesia berada pada era reformasi. Reformasi membawa dampak besar bagi perkembangan pendidikan nasional. Dengan UU SPN nomor 20 tahun 2003 menjadi babak baru bagi sistem pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan pun dikeluarkan sebagai amanat undang-undang. Sampai saat ini, kebijakan terkait dengan kurikulum pendidikan pada masa reformasi dapat dipetakan menjadi 3 bagian, yaitu kebijakan kurikulum tahun 2004 berupa kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Yang kedua ada kurikulum 2006 yang dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dan kurikulum 2013 yang sekarang digunakan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2013 yang sekarang digunakan pada sistem pendidikan di Indonesia diharapkan mampu melengkapi kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya.
Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Dan yang keempat, ada sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia. Di Indonesia, walaupun dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, pemerintah menganggarkan sejumlah bantuan, salah satunya dana BOS, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, seperti keterlambatan kedatangan buku-buku yang disediakan oleh pemerintah di sekolah, sehingga kegiatan belajar peserta didik terhambat. Perpustakaan di Indonesia menurut saya juga belum banyak yang dilengkapi fasilitas WiFi atau akses internet. Bahkan di daerah tertinggal juga belum bisa berfungsi dengan baik. Sekian dari kami kelompok 4. Terima kasih.